Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Werstan SPD, Guru Produktif Teknik Ketenaga Listrikan dari SMK Negeri 3 Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2253-2299016. Pada kesempatan ini, saya melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran pada hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022 jam 9.00 sampai dengan jam 10:30 bertempat di SMK Negeri 3 Pangkep pada kelas 10 TITL 2 mata pelajaran dasar listrik dan elektronika dengan materi elemen pasif menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan kelas dan pimpin doa. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu. Dengarkan namanya. Aditya? Apa? Sakit. Ya. Kita doakannya supaya cepat sembuh. Agung Sadewa? Amin, Pak. Aldian Sasaputra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Anda sekalian, pada hari ini sudah siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya supaya nikmat ini ditambah oleh Allah. Ya, saya tanya dulu Anda sekalian, mau ditambah nikmatnya? Ya, ada kuncinya Anda sekalian. Kalau mau ditambahkan nikmat, maka kita bersyukur. Ya, salah satu bentuk bersyukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, pendengaran, penglihatan. Ini untuk semua perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bertanya kepada sekalian, apa saja perbuatan yang Allah ridhoi? Coba, Irfan, apa? Sholat, ya bagus. Ya. Apa lagi? Aku apa? Membantu orang tua, ya luar biasa. Nah, namun jangan lupa Anda sekalian, ada juga satu perbuatan yang Allah ridhoi, yaitu
belajar. Ya, apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Belajar adalah perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridai. Tentunya yang syarat kita kerjakan dengan niat semata-mata mengharapkan ridho Allah dan sesuai petunjuk Allah dan Rasul. Ya, baik anda sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang elemen pasif. Ya, jadi kita sudah sampaikan di grup atau sebelumnya bahwa hari ini kita akan menggunakan media pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran hari ini kita akan menggunakan media pembelajaran ya, interaktif berbasis HP Android. Ya, jadi anda sekalian sudah siapkan HP-nya semua? Sudah? Ya, alhamdulillah. Baik anda sekalian, saya jelaskan dulu ya. Jadi selain kita menggunakan HP Android, ya setelah kita menggali, menjelajah informasi di HP kita akan berikan tugas anda sekalian. Tugas itu kita akan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Nah, setelah itu kita akan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan tugasnya dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya. Baik anda sekalian, kita naikkan HP-nya, silakan kita jalankan aplikasinya. Ya, jadi sudah di-share di grup ya sebelumnya dan sudah diinstal. Ya, silakan dijalankan. Yang pertama anda sekalian, ya kita ikuti arahan. Ya, di situ ada pesan. Ya, ketika klik start. Ya, apa di situ? Mulai dengan ya basmalah. Ya, kita baca Bismillah. Ya. Supaya semua bernilai ibadah. Klik. Nah, di situ ada sekalian, ada notifikasi, ada pesan, klik ikon di samping untuk melihat panduan. Silakan diklik panduannya. Ya, jangan langsung main cek langsung. Ya, nanti tidak karuan. Nah, baik sekalian, sekarang kita lanjut kompetensi dasar. Diklik. Ya, saya persilakan salah seorang di antara kalian, Ustaz, coba dibaca kompetensi dasarnya. Ya. Kompetensi dasar karya 3.3 menganalisis sifat elemen pasif rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan. Karya 4.3 memeriksa sifat komponen pasif dalam rangkaian listrik arus searah dan rangkaian peralihan. Ya, terima kasih Ustaz ya. Ya. Yang lain dengar, yang lain juga apa ya di HP-nya? Ya, hari ini kita belajar tentang ya elemen pasif. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya, ini masih umum anak-anak sekalian. Ada lagi yang lebih spesifik, ya, lebih khusus. Nah, silakan kembali ke menu utama. Anda klik tujuan pembelajaran. Nah, coba bisa balik dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian elemen pasif berdasarkan jenis dengan benar. Tingkat kebenaran 75% dan bertanggung jawab. 2. Memeriksa elemen pasif sesuai dengan jenis dengan benar. Tingkat kebenaran 75% dengan tanggung jawab. Ya, baik, terima kasih ya Ustaz Alif sudah membacakan untuk kita tujuan pembelajaran. Nah, baiklah sekalian, dari tujuan pembelajaran ini apa sudah ada gambaran apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, anak-anak sekalian? Sudah ada? Yang lain? Ya, kita akan menjelaskan ya bagian-bagian dari
sifat elemen pasif. Setelah menjelaskan yang keterampilannya memeriksa. Ya, baik. Mudah-mudahan dari dua KD dan tujuan ini sudah ada gambaran. Ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang masuk persepsi dan motivasi. Nah, baik Anda sekalian, ya perhatikan dulu kembali ya sebelum membaca persepsi dan motivasi. Masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang arus dan potensial listrik? Masih ya? Ya. Siapa yang tidak ingat? Ya, kita sudah belajar tentang arus dan potensial listrik. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan bahan-bahan listrik. Nah, ternyata adalah sekalian, ketika kita hubungkan ini arus dan materi pertama dan materi kedua, jadilah dia rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari apa anda sekalian? Siapa yang tahu? Tegangan. Nah, setelah sumber tegangan ada saklar, ya, kawat pengantar, ya, kawat kabel, dan yang terakhir beban. Ya, ternyata beban itu anda sekalian ada dua macam ternyata. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, ada yang aktif, ada yang pasif. Kok bisa ya? Ya kayak manusia saja ada aktif, ada pasif. Ya, kalau kita mendengar kata pasif, namanya aktif. Ya, kok bisa beban itu yang sudah menghasilkan energi yang besar bagi kita, besar manfaatnya, ya. Ada cahaya, ada kipas angin, ada suara, tapi kok pasif? Ya, kenapa bisa pasif? Apakah anda sekalian penasaran? Mau mempelajari apa itu saja yang dikategorikan pasif? Ya, mau belajar? Ya, mau menggali lebih dalam anda sekalian? Ya, hari kita pelajari apa saja ya sifat-sifat elemen pasif itu supaya jelas bagi kita kenapa dia dikatakan pasif. Baik anda sekalian, karena Anda penasaran, kita sudah sampaikan tadi, Anda penasaran ingin mempelajari elemen pasif itu bagaimana sifat-sifatnya, kenapa dikatakan pasif, ya. Nah, sebelum kita mau mempelajari materi, maka kita refresh dulu. Ya, kita mau cek dulu pemahaman awalnya tentang elemen pasif itu bagaimana. Nah, supaya nanti setelah kita melalui proses pembelajaran, ya, ada nanti di ujung pembelajaran kita ada post test, kita membandingkan ada tidak kemajuan anda sekalian, kemajuan belajar yang kita dapatkan. Nah, silakan diklik free test. Baiklah anda sekalian, karena kita sudah melakukan pretest ya untuk mengetahui pemahaman awalan anda sekalian tentang elemen pasif. Ya, ternyata ada yang lulus, ada juga yang gagal. Nah, yang gagal di situ jangan bersedih, ya, semangat belajar untuk mengulang. Yang lulus jangan juga bangga, ya, tetap perbaiki. Ya, jadi nanti di post test hasilnya diharapkan harus lebih baik ya dari sebelumnya. Ya, jadi masih banyak yang gagal ya. Nah, yang lulus cuma 1 orang barangkali. Ya, tapi yang lulus juga baru 80, nanti tingkatkan lagi jadi 100. Baiklah sekalian, silakan
kita menjelajahi HP-nya, materi pembelajaran, kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Itu tadi dicari itu ya, masalah yang muncul tadi di PTS, ya, dicari apa solusinya, apa jawabannya, ya, apa solusi. Jadi supaya bisa terjawab nanti. Ya silakan sekalian, kita clear di aplikasi materi pembelajaran dengan teks, gambar, insya Allah yang menarik. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Silakan kita beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dipelajari, dibaca. Sekarang kita belajar di interaksi, ya, membaca. Sambil saya nilai dengan sekalian sikapnya. Nah, sekarang klik penugasan. Penugasan Anda sekalian. Ya. Ya. Nah, jadi di penugasan ini saya jelaskan dulu ya. Di situ Anda bisa baca. Kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok, ya, dan mendiskusikan sama-sama jawabannya. Ya, di situ ada penjelasan. Ya, jadi sebelum kita mengerjakan tugas ini adalah sekalian, sebelum saya bagikan LKPD atau SKS, kita akan membagi kelompok dulu. Ya baik. Ya, perhatikan semua dulu. Disimpan dulu akhirnya. Perhatikan semua kemari. Kita akan membagi kelompok menjadi 3 anda sekalian, sesuai dengan jumlah jenis elemen pasif yang kita pelajari. Ada 3, ya. Ada resistor, induktor, dan kapasitor. Baik. Nah, metode pembagian kelompok kita berhitung ya dari 1 sampai 3. Jadi akan kita acak semua. 1 sampai 3, kembali lagi 1 sampai 3, kembali lagi 1 dan seterusnya. Ya, jadi metodenya begini. Baru saya siksa. Bilang ya, ikuti tangan saya. Ya, nanti diingat nomornya itulah yang menjadi nomor kelompok Anda. Ya, kelompok 1 itu resistor, kelompok 2 itu induktor, kelompok 3 kapasitor. Ya. Baik, kita mulai ya. Mulai dari misal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, baik. Nah, sekarang saya akan memberikan aba-aba. Ya, harap menyusun meja dan kursi tanpa suara ya. Ya, tidak bersuara, hanya bergerak saja. Baik, 1, 2, 3, mulai. Ya, baiklah sekalian, alhamdulillah. Kita berikan aplaus kepada semuanya karena telah ya semuanya telah membentuk kelompok dengan tertib. Terima kasih ya untuk semuanya. Ya, baik anak sekalian. Ya, kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Baik.
Jadi saya sudah berikan RKPD masing-masing. Silakan Anda baca. Di situ ada petunjuk ya. Nah, alat dan bahan ada di sini di meja. Silakan diambil sesuai dengan yang diminta di situ. Nah, dibaca dulu RKPD-nya. Ya. Dan apa yang diminta segera diambil, satu perwakilan yang mengambil. Ya, bagi tugas. Sini lagi, ada komponen diambil, ya. Ya. Apa kelompoknya? Kelompok 1 resistor. Ya. Satu saja. Ya, satu buku bisa juga ya, Pak. Silakan yang lain juga bergerak, ambil alat tambahan. Dan baik anak sekalian, kita fokus dulu ke guru semua. Kita sebutkan tugas kelompok kita. Ya. Sekarang kita masuk pada sesi presentasi ya, presentasi. Nah, dan setelah kita melihat hasil kerja kelompok masing-masing, kita melihat yang pertama, yang kedua selesai adalah kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Selamat kepada kelompok 3 kapasitor ya, atas kerja kerasnya, kerja kompaknya ya, kompak dan gerak cepat. Ya, saya silakan kepada kelompok 3 untuk menempel kartonnya di papan tulis dan menyiapkan presenternya dan siap menyajikan hasil karyanya, mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Ya, mungkin karena waktu Anda sekalian cukup selesai presentasinya, nanti kelompok lain diberikan kesempatan pada waktu yang lain ya. Ya, waktu yang lain. Jadi nanti siapkan saja pertanyaannya. Kelompok yang lain 2 dan 1 siapkan pertanyaan untuk ditanggapi. Baik, saya silakan presenter dari kelompok 3 untuk naik ke depan. Ya. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mewakili hasil presentasi kami. Pertama, pengertian kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Yang keenam, ada simbol gambar kapasitor. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik.
3. Ya. Di sini lihat dulu atau di sini kita tunggu tanggapan. Ya. Ada mungkin dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok 2. Pak. Ya. Sebutkan Dulu, macam-macam. silakan. Sebutkan dulu namanya. Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Fahri dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan macam-macam kapasitor tetap atau jenis-jenisnya. Macam-macam kapasitor tetap terdiri dari 3 yakni elektrolit, keramik, dan polister. Ya. Jelas? Apakah saudara membuat Anda puas? Bos. Pas. Sudah dilihat di medianya, di Androidnya, sudah betul? Betul? Ya. Jangan sia-sia Pak, baru. Ya. Oke, masih ada yang lain? Luar biasa ya. Pertanyaan dari dua kelompok dulu. Ya. Perlu saya luruskan dulu ya. Ya sekalian, memperhatikan semuanya, perhatikan dulu. Ya. Sebelum selesai presentasi dari kelompok 3, ini perlu kita perbaiki dulu. Ya. Sini ada salah paham. Jadi satuan dari kapasitor bukan maksudnya kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Ya, tapi memang satuan adalah ada satuannya kan. Kalau resistor satuannya apa? Apa resistor? Kita lihat dulu. Ada yang menangkap kalau dari resistor apa satuannya? Ohm. Ya, kalau induktor satuannya apa? Henry. Ya, tadi kalau resistor satuannya Farad. Ya, Faradnya? Ya, itu perlu diluruskan ya supaya tidak salah paham yang lain. Ya, itu yang perlu kita perbaiki. Baik, sekalian kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus kepada kelompok 3 atas presentasinya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Baik, anda sekalian, kita cukupkan presentasi kali ini. Baik, anda sekalian, setelah kita diskusi kelompok, yang mengerjakan tugas dan diskusi kelompok, baiklah kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya. Jadi yang mau kita simpulkan ini adalah sekalian apa saja ya sifat elemen-elemen pasif itu. Kan di awal kita kan penasaran ya. Kenapa dikatakan pasif? Ya. Apa sifatnya? Kenapa dia pasif? Ya, dia dikatakan pasif karena dia ada sifatnya. Baik, ada yang mau kesimpulan? Ya, bisa mungkin? Ya. Nah, kalau kita gambarkan resistor ini begini simbolnya. Kalau induktor seperti ini. Kalau kapasitor seperti ini. Ya. Jadi dia sifatnya sesuatu yang dialiri, dilewati. Nah, dengan adanya seperti ada hambatannya berliku-liku, sehingga arus dan tegangan berkurang setelah bermati. Nah, kalau ini seperti kumparan, ya ada medan magnet, dia perlawanan AC. Kalau ini perlawanan DC, ya. Kalau ini menampung. Tidak lewat arus, tapi dia menampung. Ya. Jadi dari simbolnya saja dia sudah memberikan gambaran tentang sifat-sifatnya. Ya, jadi kita lihat gambarnya. Baik, anda sekalian. Jadi semuanya pasif karena dia hanya menerima, bukan memberi, bukan menguatkan tegangan dan arus. Baik, anda sekalian. Ya, sudah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anda sekalian, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kembali dibuka HP-nya, kembali ke menu utama dan kita klik penilaian. Ya, kembali ke menu utama,
klik penilaian. Nah, silakan Anda post test. Kita beri waktu 10 menit. Mudah-mudahan dalam Al-Qurannya tidak akan berulang. Tidak boleh sampai. Ini saya nilai di kejujuran Anda ya. Ya. Saya menilai kejujuran ini harus kerja sendiri. Ada yang sudah selesai? Gimana, berhasil? Berapa? Masya Allah, 100. Nih? Berapa? 100. Tidak jauh dari itu. Alhamdulillah ya. Selamat ya, 100. Kamu yang berapa? Belum. Coba lihat, dapilkan itu yang nama 100. Ya. Saya Pak. Itu 100 tidak? Ya, jangan nyontek ya, dilihat di dalam itu. Keluar dulu. Waktu mulai dari akan keluar. Berapa? 100. Ya, 100 sudah ada perubahan ya. Ya, saudara foto dan materi pembelajaran. Sudah berapa kali? Bisa berapa? 100 nih. Iya. Ya, alhamdulillah selamat. Ya, 100. 100. Ya, bagus. Ya. Dan tadinya banyak yang gagal, yang benar cuma 1, hanya jurusannya 80. Sekarang sudah 100, sudah banyak yang 100. Ya, 100 sudah belajar, sudah menggali informasi dari media aplikasi berbasis Android. Alhamdulillah ya. Baik, kita cukupkan anda sekalian untuk postesnya. Ya, baiklah anda sekalian. Sekarang kita sudah memasuki kegiatan tertutup. Ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memberikan refleksi dulu. Ya, bagaimana respon anak-anak sekalian atau survei kepuasan belajar, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, nanti kita isi, saya akan berikan jurnal ya. Silakan dijawab dengan jujur ya. Dengan jujur. Di situ jurnalnya tidak ada nama, dirahasiakan. Jadi silakan diisi dengan sejujurnya, ya, bukan karena tekanan atau paksaan, ya. Dan nanti diisi pada saat istirahatnya, saya bagikan saja per orang. Nanti diisi pada saat istirahatnya. Baik anak sekalian, ya, alhamdulillah pada hari ini berkat izin dan pertolongan Allah kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Nah, untuk yang sudah tuntas
sudah tuntas ya, yang sudah berhasil tadi post-testnya. Nah, silakan Anda mengerjakan tugas ya. Nah, tugas mencari di internet tentang elemen pasif ya, sifat-sifatnya. Di internet itu resistor, kapasitor dan induktor ya. Nanti sertakan di situ menunya, alamatnya ya, webnya, alamat webnya ya, tentang sifat-sifat elemen pasif ya, kerjakan. Nah, kemudian yang belum tuntas nanti remedianya ya untuk perbaikan dibaca kembali baru ujian ulang ya di post-test. Nah, baik, itu untuk materi kita. Nah, untuk materi selanjutnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ya, kalau tadi baru jenisnya, sekarang sudah masuk analisis nanti bulan depan. Insyaallah pertemuan berikutnya menganalisa rangkaian elemen pasif. Bagaimana rangkaiannya, harus rangkaian resistor, bagaimana rangkaian kapasitor, bagaimana rangkaian induktor, ada seri, ada paralel, ya, bagaimana tentang rangkaian peralihan, ya, dari ketika off dan on. Ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Itu adalah sekalian. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan doa, dan kita persilakan kepada ketua kelas Yusan untuk memimpin doa menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Seluruhnya duduk siap. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.